warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Bapak Ketua Komunitas Pemula SMA Negeri 4 Muaro Jambi, Bapak Ibu Guru, anggota Komunitas Pemula SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik SPD yang merupakan tugas dari CGP Angkatan 8. Untuk itu, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Taufik SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Kobula, Komunitas Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 4 Muaro Jambi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Muaro Jambi yang tergabung dalam Komunitas Kobula yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita terima, karena sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas rutin kita yang mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya, terutama di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menyimak, mendengarkan dari mungkin nanti pemaparan saya, karena saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 mendapat tugas yaitu mendiseminasikan atau menginbasat materi-materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak, ya, yang salah satunya yaitu tentang budaya positif, ya, budaya positif. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan budaya positif, ya, budaya positif. Saya mendapatkan materi ini di modul 1.4, ya, kalau di LMS Pendidikan Guru Penggerak. Tapi karena pentingnya dari budaya positif ini, dalam rangka membuat lingkungan sekolah kita, khususnya SMA Negeri 4 Muaro Jambi, dapat menerapkan budaya positif tersebut, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dan seluruh warga SMA Negeri 4 Muaro Jambi dapat lebih meningkatkan lagi budaya positif tersebut. Baik, sebelum lanjut, mungkin ada kawan-kawan semua yang budaya positif itu apa sih, gitu, ya? Budaya positif itu apa sih, gitu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya kaitan dengan budaya positif, gitu, ya? Apa sih itu budaya positif, atau apa sih pentingnya budaya positif tersebut? Kira-kira apa? Boleh? Bu Eli barangkali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kegiatan atau tradisi yang bersifat positif di lingkungan sekolah, terutama bagi siswa dan guru. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu lah, biar benar. Terima kasih atas pendapatnya yang disampaikan oleh Ibu Elia yang mengatakan bahwa budaya positif itu adalah suatu tradisi atau kebiasaan ya Bu ya yang ada di sekolah kita yang dilakukan oleh murid maupun guru itu sendiri ya. Ya, jadi di sini budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab gitu ya, dan bertanggung jawab. Kalau silakan Pak Arif. Kalau definisi dari ini ya, dari literatur gitu ya. Ini di sini ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik gitu ya. Karena pada saat ini ada sebuah perubahan paradigma atau pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman ya yang agak bergeser, yang mana dulu pembelajaran itu atau pendidikan itu lebih ke dari menghafal ke memahami ya. Dulu supaya kalau yang pintar-pintar itu pandai menghafal lah gitu. Nah sekarang kan bergeser ke lebih memahami, bagaimana siswa itu lebih memahami konsep yang ada. Kemudian dari guru menjadi pusat pembelajaran ke siswa, sekarang lebih ke murid atau ke siswa. Dari kompetisi, dari seolah-olah ada sebuah lomba ya, perlombaan, sekarang lebih ke kolaborasi. Kemudian dari mengukur hasil itu hanya bersifat tes tradisional gitu ya, misalkan ulangan atau pilihan ganda gitu kan tradisional ya. Sekarang lebih ke penilaian yang lebih holistik gitu ya, artinya penilaiannya itu lebih menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Artinya dari perilaku siswa saat pembelajaran, terus setelah pembelajaran gitu ya, kemudian di rumah barangkali ya melalui tugas-tugas mandiri gitu. Jadi penilaiannya banyak gitu, ada kompetensi pengetahuan, keterampilan sampai ke psikomotor ya. Walaupun sekarang mungkin dalam kurikulum Merdeka ya agak dipersederhanakan gitu ya, tapi kan isinya mencakup keseluruhan gitu ya, keseluruhan. Jadi pembelajaran sekarang itu paradigmanya apalagi dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar. Kemudian bentuk pembelajarannya lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam tugas kita bahwa menurut Ki Hajar Dewantara yang mana beliau adalah pahlawan nasional dalam bidang pendidikan ya, kemudian sekarang juga digali kembali sehingga muncul kurikulum Merdeka tersebut ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, agar mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Nah, di sini peran dari guru adalah sebagai pendidik, yaitu menuntun gitu ya, menuntun gitu ya. Arti menuntun di sini adalah bagaimana kita mengkondisikan si siswa atau murid atau lingkungan itu supaya sampai ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi ya, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi ibaratnya kita itu kalau diibaratkan sebagai petani, gitu, sebagai petani, kita bagaimana merawat si tanaman yang kita tanam. Ya, kalau kita nanam padi, berarti bagaimana mengkondisikan padi tersebut agar padi-padi yang kita tanam itu bisa tumbuh sehingga mencapai hasil yang sebesar-besarnya, hasil yang sebaik-baiknya. Berarti di situ kita harus bagaimana mengenali dari padi itu sendiri. Padi ini nih cocoknya di lahan seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ke murid, berarti kita perlu memahami murid kita yang kita didik itu bagaimana, gitu kan? Kita didik itu bagaimana kebiasaannya, mungkin sukanya, gitu ya. Kemudian setelah mengenali, kita mengkondisikan, dengan tanah yang diingat padi tersebut, misalkan butuh tanah humus, butuh pupuk A, B, C, D, gitu kan. Nah, setelah pupuk tersebut ada, mungkin waktunya juga perlu dikondisikan, ya kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan supaya padi tersebut bisa bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan. Nah, seperti kita juga sebagai guru, ya, bagaimana murid kita itu bisa tumbuh dan berkembang tersebut. Nah, mengkondisikan ya salah satunya itu ini ya, dengan budaya positif ya. Budaya positif ini tujuannya adalah untuk mengkondisikan yang maksimal ya, yang maksimal supaya murid-murid kita, siswa-siswa kita bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Nah, dalam materi budaya positif ini ada konsep-konsep yang perlu kita pahami, yaitu tentang disiplin ya, disiplin positif. Kemudian ada yang namanya kontrol guru ya, kontrol guru, 5 kontrol guru. Ada yang namanya segitiga restitusi ya, nanti ya kita bahas. Nah, mungkin saya juga pas mendapatkan materi ini ada semacam kekagetan ya, kekagetan di mana di sini dikatakan ada beberapa miskonsepsi guru tentang teori kontrol ya, atau ilusi kontrol, yang mana ilusi di situ katanya ilusi guru memegang kontrol gitu. Jadi guru itu memiliki kontrol penuh terhadap kelas yang dipegangnya. Artinya apa? Seperti bahwa guru itu menguasai, mau siswanya mau diapain, mau dibalik, dibulak, dibalik gitu ya, terserah gurunya. Jadi guru memiliki penguasaan penuh atas murid atau siswa gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga ya, tidak seperti itu juga. Artinya murid itu punya kebebasan tersendiri ya, memiliki kebebasan tersendiri supaya mendapatkan kenyamanan dalam proses pembelajarannya tersebut. Terus ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, gitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa
dengan mengkritik seseorang gitu ya, mengkritik seseorang tersebut akan menjadi kuat karakternya gitu ya. Nanti bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian tentang hal ini ya? Apakah memang iya gitu ya bahwa dengan kritikan tersebut ya, kritikan entah ini nggak dibedakan ya antara yang membangun sama yang menjatuhkan misalkan seperti itu. Pokoknya asal dikritik maka orang tersebut akan menjadi kuat karakternya gitu ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kaitan dengan misalkan penghargaan gitu ya, penghargaan atau imbalan gitu ya. Dengan memberi sebuah reward gitu ya, reward misalkan berupa barang itu akan membuat penguatan positif gitu ya. Orang yang misalkan berperilaku buruk menjadi lebih baik gitu kan. Itu pun katanya ada miskonsepsi. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sama lah, hampir sama seperti yang nomor 1 ya, bahwa kita kan guru ya. Jadi guru itu punya penguasaan penuh ya, penguasaan penuh terhadap siswa tersebut gitu. Nah, sampai di sini ada tanggapan terlebih dahulu ya tentang mungkin yang miskonsepsi atau yang lain itu. Tadi ada yang mau disampaikan, Pak Sumadi. Mungkin beliau kan udah senior saya, bisa membantu untuk memberi penerangan lah kepada kami tentang miskonsepsi ini ya, miskonsepsi ini. Pak Sumadi atau Bu Sudina? Oh, Sudina. Ya, baik, terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari miskonsepsi guru tentang teori kontrol ya, memang selama ini sebagai guru memang kita salah kaprah ya. Selama ini kita melakukan hal-hal yang seperti ilustrasi ini ya, guru memegang kontrol, jadi kenyamanan di kelas gurulah yang menguasai ya. Sebenarnya itu memang sesuatu yang salah. Makanya ketika kita belajar tentang teori kontrol, saya sendiri pun juga merasa kaget ya pada waktu saya belajar ini, karena apa yang saya lakukan selama ini di kelas sesuai dengan yang ada di ilustrasi ini. Makanya saya terus belajar bagaimana caranya untuk bisa menumbuh kembangkan ya kemampuan atau potensi dari siswa, sehingga tidak guru terus yang mengontrol kegiatan pembelajaran ya. Jadi kita berikan kebebasan dalam pembelajaran. Jadi selama ini kita sering memaksakan hak tadi ya, kayak bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini memang kita lakukan karena kita merasa bahwa siswa itu masih kecil, masih anak-anak. Jadi seolah-olah mereka belum dewasa. Jadi apa yang dikerjakan oleh siswa ya harus mengikuti kita. Nah, setelah saya dapatkan ini, saya mulai merubah ya paradigma ini. Saya sudah mencoba untuk memberi sedikit kebebasan kepada anak ya, untuk berani tampil di muka, misalkan kayak menjelaskan atau mungkin pas diskusi, karena kita kasih kebebasan untuk berbicara. Saya saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumadi yang sudah menyampaikan tambahan informasi atau pengalamannya ya berkaitan dengan miskonsepsi tersebut ya, miskonsepsi yang selama ini kita yakini gitu ya, bahwa guru atau orang dewasa memegang penuh kepada siswa, dan ini juga menjadi mungkin salah satu ya dasar dari pemberlakuan kurikulum merdeka, yang mana
siswa itu lebih banyak diberi keleluasaan lah ya, supaya bisa mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan pembelajaran yang dia pelajari saat itu gitu. Makanya muncullah pembelajaran berdiferensial tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, karena dalam penerapan disiplin atau budaya positif itu tentu tidak akan mulus begitu saja ya. Tentu ada hal-hal yang mungkin melanggar dari nilai-nilai yang dari budaya positif tersebut gitu ya. Maka di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ya menjadi ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita gitu. Jadi ya kita mengharapkan biasanya kalau mengontrol itu ya diusahakan pendapat kita sama pendapat yang kita kasih kontrol tersebut diusahakan sama gitu ya. Padahal kita seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya yang disadarkan dalam pikiran si yang diberi kontrol tersebut adalah bukan kemauan yang mengontrol, tapi disadarkan kembali tentang nilai-nilai universal ya yang berlaku secara menyeluruh ya, tanpa memperhatikan agama atau ras atau apa ya, jadi gitu. Jadi yang dilihat tuh bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia lebih luas lah gitu ya, ke wawasannya agar lebih luas. Jadi kita tidak akan memaksakan. Berarti kita akan memberi alternatif gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang berperilaku baik buruk maupun baik itu punya tujuan gitu ya, punya kebutuhan. Jadi dia itu memenuhi kebutuhan. Nanti akan kita bahas. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Walaupun misalkan orang tersebut setelah kita kritik atau kita marahi itu menuruti kemauan kita, tapi itu hanya di depan kita, kan mungkin karena takut, karena bukan karena kesadaran. Nah, dalam budaya positif yang ditekankan adalah kesadaran, jadi kesadaran sendiri gitu. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kan kalau orang yang melanggar kita bujuk terus kalau udah nggak bisa ya kita paksa gitu. Di sini teori kontrolnya adalah melakukan kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu berarti kerjasama, dan konsensus itu kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kenapa sih misalkan kamu terlambat berangkat ke sekolah misalkan, mungkin alasannya karena kesiangan. Nah, di situ kita tidak langsung menghukum begitu saja gitu ya, tapi memberi alternatif. Besok-besok kalau bangun ya lebih pagi lagi. Kalau kesiangan bagaimana caranya kamu mempersiapkan, misalkan pakai alarm atau meminta orang tua untuk membangunkan. Pokoknya diberi penguatan supaya dia bisa disiplin waktu kembali gitu. Nah, disiplin. Apa makna disiplin? Boleh Pak Yulinas mengungkapkan pendapatnya, pandangan Pak Yulinas tentang disiplin ini? Yang Bapak ingat aja lah.
taat aturan, berarti kan itu termasuk kategori disiplin ya. Yang lain sama ya mungkin ya, atau mungkin dapat lagi ya. Terima kasih Pak Taufik. Kalau menurut saya disiplin itu adalah nilai-nilai atau norma-norma atau taat akan peraturan-peraturan yang sedang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat atau di lingkungan kita. Berarti nilainya ya Bu ya, yang lebih ditekankan bukan kepada peraturannya ya. Ya, jadi selama ini kan kita menganggap bahwa disiplin itu berarti orang yang taat aturan ya, taat aturan. Kalau nggak taat maka akan ditakutkan akan mendapat hukuman gitu ya, hukuman. Ya contoh saja misalkan di lalu lintas ya, di lampu merah gitu. Itu peraturannya adalah ketika lampu merah harus berhenti ya kan. Kalau ada polisi ya kan, seperti itu kadang-kadang. Jadi kita menaati itu kalau ada sesuatu yang mengawasi, ada yang ini ya apa, pokoknya hal yang ditakuti gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah lama saja gitu. Tapi kalau orang yang disiplin tersebut berpegang teguh kepada nilai bahwa disiplin itu memang perbuatan baik, entah ada yang mengawasi atau tidak, dia akan tetap disiplin. Kalau lampu merah akan berhenti gitu. Walaupun di depannya kosong gitu ya, lowong gitu, seperti itu. Jadi di sini nilai ya, nilai kebajikan yang ditekankan di sini. Nilai-nilainya itu apa aja? Ya seperti yang didengungkan sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global ya. 5 kan 6 ya? 6 ya, ada 6. Pokoknya ada 6. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi bukan diharapkannya adalah keluar dari kesadaran sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Apa yang nilai-nilai yang dihargai tersebut? Seperti yang sudah saya katakan bahwa nilai-nilai positif yang kita yakini itulah nilai yang membuat kita itu sukses atau menjadi mulia ya, seperti tadi ya, profil belajar Pancasila tersebut. Nah, orang atau manusia itu untuk berperilaku itu ada karena dia memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan. Baik itu perilakunya baik maupun buruk itu karena penyebab 5 kebutuhan ini untuk memenuhinya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan diterima, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, terus penguasaan atau kekuasaan. Dari 5 inilah istilahnya yang menelatar belakangi perilaku dari seseorang gitu ya. Kebutuhan hidup ya sudah tentu ya, itu merupakan dasar kebutuhan kita, baik kebutuhan primer maupun sekunder ya, makan, pakaian, sandang, papan gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk diterima atau cinta dan kasih sayang gitu. Jadi kita butuh diterima di lingkungan kita sendiri gitu. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak kita ya, sering berdandan, kalau menurut kita berlebihan gitu kan. Nah itu salah satu motivasi dari kebutuhan ingin diterima ya.
kebutuhan ingin dihargai gitu ya, keinginan untuk dihormati. Yang kadang-kala yaitu kadang berlebihan gitu kan, seperti itu. Ya, seperti ini. Ada sebuah kasus misalkan, Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Harry. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Harry yang sering meminta bekal saat makan siang, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Harry melakukan hal tersebut? Ya, kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar yang kita lihat tadi. Apabila jawaban Harry karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal saat makan siang, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup ya, karena dia secara naluriah orang hidup ya, butuh makan dan minum gitu. Kemudian apabila jawaban Harry karena senang temannya memperhatikan dia, kebutuhannya adalah, jadi dia seolah-olah memaksa ambil teman itu ingin perhatian, ya kan kadang-kadang ada ya seperti itu. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian kalau jawaban Harry karena dia merasa ingin dilihat hebat karena temannya jadi takut ya dengan perilaku dia, nah berarti kebutuhan dasarnya adalah penguasaan ya, pengakuan akan kemampuan. Apabila jawaban Harry karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Harry karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal, kadang-kala ada ya, biasanya perilaku adik kepada kakaknya, apa kakaknya ke adiknya ya, suka nyangkil gitu ya, suka nyangkil dan dia menikmati kekesalan dari perilaku yang kita lakukan terhadap orang yang kita objeknya, itu adalah kesenangan. Sampai sini ada yang mau diingatkan dulu tentang dasar orang melakukan sesuatu ya, jadi 5 kebutuhan dasar tersebut ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Setelah dalam budaya positif itu kan tentu butuh karena setiap orang itu tidak mungkin benar terus ya kan, kadang-kala melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai yang sudah diyakininya tersebut ya. Jadi penting ada kontrol ya, ada kontrol dari guru khususnya karena kita seorang guru yang biasanya pertama adalah penghukum ya, penghukum. Kalau salah langsung dihukum, pokoknya nggak peduli. Kalau melanggar udah hukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi disentuh hatinya supaya dia merasa itu tindakannya yang keliru gitu. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Posisi teman itu berarti dia mengontrol si pelaku yang salah tersebut seolah-olah lebih dekat lah ya sama kita, karena mungkin kalau dengan kedekatan orang tersebut lebih mudah untuk mempengaruhi dia supaya lebih menjadi ke jalan yang benar lagi gitu. Terus posisi pemantau itu berarti sudah ada aturan, kemudian ada yang anak melakukan salah, dilihat derajat kesalahannya berapa, misalkan poinnya 15 atau poinnya 50 gitu ya. Karena udah banyak kesalahannya, berarti
sudah memenuhi poin untuk diapain gitu. Jadi di sini pemantau ini ada sebuah konsekuensi gitu ya, ada konsekuensi dari kesalahannya gitu. Misalkan kalau tidak memakai sepatu, misalnya tidak memakai sepatu, maka konsekuensinya adalah tidak boleh istirahat gitu, tidak boleh istirahat. Itu masuk ke dalam kategori posisi kontrol yang pemantau gitu ya. Jadi kalau pemantau ini dia sudah ada peraturannya, kemudian kalau melanggar ada konsekuensi. Kalau penghukum itu nggak ada peraturannya gitu ya. Cuman ini aja seperti kebiasaan, kemudian dirasa salah, terus dihukum gitu. Misalkan terlambat, ya udah lari keliling lapangan gitu, seperti itu. Atau push up 10 kali atau 50 kali. Nah, yang kelima itu posisi manajer ya, manajer. Nah, yang diharapkan di sini adalah posisi kontrol yang masuk ke dalam manajer ya. Manajer itu berarti menggali dulu, nanti ada manajer ini menggunakan segitiga restitusi namanya ya, segitiga restitusi. Nah, yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu dikatakan bahwa itu merupakan kontrol yang gagal. Ya, walaupun si anak tersebut misalkan melakukan yang kita suruh, tapi dia mungkin ada rasa dongkol gitu. Bisa jadi muncul rasa dendam yang mengakibatkan bisa jadi malah timbul masalah baru gitu. Makanya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini dikatakan posisi kontrol yang gagal gitu. Mana yang lebih baik itu teman, pemantau dan manajer gitu ya. Teman, pemantau dan manajer. Tapi itu pun yang paling terbaik adalah posisi manajer. Iya. Ini ilustrasi seorang guru yang Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu marah ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nan, Ini yang posisi pembuat bersalah. Naren.
Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah contoh dari 5 posisi kontrol yang diperagakan dalam video tersebut ya. Ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman ya, terus pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer ya. Kita lihat dari kelima posisi kontrol yang terlihat efektif adalah yang terakhir ya, yang terakhir atau posisi manajer, di mana ibu guru tersebut berusaha menyadarkan kembali si siswa yang terlambat tersebut, kemudian mengarahkan beberapa sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kepada kesadaran untuk tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan guru tersebut. Kita skip aja ya. Loh. Nah, cara yang berikutnya ya untuk menjaga membuat budaya positif itu adalah membuat keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas. Tadi kan seperti contoh dalam video tersebut, ibu guru tersebut mengingatkan si siswa yang bersalah tersebut tentang keyakinan kelas gitu. Nah, seperti sekarang nih ya, dalam posisi masih ajaran baru, ini keyakinan kelas itu bisa dibuat bersama siswa ya, dengan dilakukan kesepakatan bersama di kelas. Apa yang disepakati yaitu tentang keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai ya, tentang nilai-nilai yang universal tadi, yang dalam profil belajar Pancasila tadi gitu. Nah, kita sepakati di kelas tersebut gitu. Masing-masing anak misalkan mengusulkan untuk berperilaku disiplin. Jadi kalau dulu kan kita mengenal bahwa bukan keyakinan kelas ya, peraturan kelas. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu cirinya kalimatnya itu kalimat yang positif gitu. Kalau yang peraturan biasanya ada kalimat negatif, ada kata jangan, ada kata tidak. Itu biasanya yang kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu termasuk peraturan ya, peraturan. Kalau jadi kalimat jangan buang sampah sembarangan itu berarti keyakinan kelasnya adalah selalu membuang sampah pada tempatnya gitu. Boleh seperti itu ya. Jadi kata-kata jangan sama tidaknya itu dibuang gitu, jangan ada. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas juga gak usah banyak-banyak ya, cuman cukup beberapa kata, beberapa kalimat yang mudah diingat, tapi benar-benar dibuat oleh anak tentang hal tersebut gitu. Nanti keyakinan kelas itu bisa dirubah-rubah ya dari waktu ke waktu. Nah, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Misalkan dalam peraturan kelas, kembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati diri sendiri dan orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan atau menghormati orang lain. Nah, seperti itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat ya di kelas-kelas. Kemudian segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu suatu tahapan seorang guru menangani masalah anak ya, yang tadi disebut posisi manajer tadi ya Bu. Jadi posisi manajer itu langkahnya itu pakai segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah ini. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi validasi tindakan menstabilkan identitas tujuannya apa gitu ya. Biasanya orang yang berbuat salah tersebut itu kalau di semacam dibully lah ya, di misalkan goblok gitu misalkan seperti itu ya. Nah, itu akan malah menurunkan down gitu. Bukannya pemikirannya terbuka, oh saya salah itu terbuka gitu, enggak, tapi akan malah melesat ke dalam gitu ya. Itu tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita tenangkan dulu si pembuat salah tersebut, kita tenangkan supaya dia lebih tenang bahwa tindakannya itu tidak lebih parah lagi gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini tujuannya juga sama ya. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah tersebut gitu ya. Tapi pada saat itu kita bahwa gak apa-apa, nah, semua orang juga pernah berbuat salah gitu. Jadi nggak tenggelam sekali lah gitu si anak itu dalam akibat perilakunya tersebut. Kalau malu lah kan, karena sebenarnya mereka tuh sadar gitu ya bahwa itu salah gitu. Jadi kita cuma mengingatkan saja kepada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati gitu. Kalau kalimat yang validasi tindakan yang kelas, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu. Jadi kita dekatkan ke kebutuhan dasar manusia tadi ya, yang 5 tadi. Misalkan melakukannya karena senang-senang gitu kan, berarti pingin fun, berarti kita kasih alternatif lain yang bisa memuaskan kebutuhannya tapi tidak melanggar kesepakatan kelas tadi gitu. Itulah tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, selesai. Ada tambahan mungkin ya dari penjelasan saya, mungkin kurang begitu ini juga ya sempurna, karena terus terang baru beberapa 2 minggu ke belakang lah dapat materi itu. Habis itu deadline-nya tanggal 28 ya, udah suruh itu ya apa adanya ya. Ada yang mau tambahan? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak desiminasi saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Sekali lagi saya mohon terima kasih. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuan. Terima kasih kepada Pak Taufik SPD yang telah memberikan
diseminasi tentang budaya positif. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari paparan Pak Taufik tadi ya, tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, tentang peraturan kelas yang selama ini dibuat ternyata tidak boleh dilakukan lagi. Kemudian juga tentang konsep kontrol tadi seperti itu. Itulah tadi Bapak Ibu diseminasi dari Pak Taufik CGP Angkatan 10. CGP Angkatan 8, maaf, CGP Angkatan 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Sudah pernah belum? Belum. Misalkan Bu Eli atau Pak siapa gitu ya. Belum ya? Belum. Nah, jadi keyakinan kelas itu sama seperti hampir sama lah, bukan sama persis ya, dengan peraturan kelas gitu ya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas ada yang apa namanya menyebutkan ya salah satu peraturan kelas juga. Misalkan ya datang tepat waktu, kemudian apa lagi selalu mengerjakan tugas, ada lagi nggak mengumpulkan tugas tepat waktu ya, disiplin sama ya. Nah, jadi peraturan keyakinan kelas ini tujuannya adalah memunculkan motivasi kita secara intrinsik ya, artinya dari dalam diri kita sendiri ya, supaya kita bisa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya, yang kita kerjakan. Jadi bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu biasanya ada konsekuensi ya, misalkan nggak melakukan ini akan akibatnya ini ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih ke motivasi intrinsik ya, kayak apa, kesadaran sendiri lah gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan untuk melanggar juga ya, untuk melanggar juga. Tapi untuk menjaga hal tersebut, keyakinan kelas itu tetap perlu dibuat. Jadi keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai ya, nilai-nilai positif yang kita anut gitu ya, seperti disiplin, kemudian menghormati, kritis, mandiri gitu ya. Pokoknya ya nilai-nilai universal yang berlaku pada umumnya ya, seperti pada kalau sekarang itu ada namanya profil pelajar Pancasila ya. Ada profil yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan beramal mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah itulah nilai-nilai yang kita yakini gitu ya, untuk bisa membuat diri kita itu sukses gitu ya, membuat diri kita sukses. Jadi dengan keyakinan kelas tersebut tujuannya supaya kita ingat bahwa kita tuh punya tujuan. Tujuan itu nggak bisa tercapai kalau kita tidak melakukan apa yang kita yakini tersebut, nilai-nilai yang baik tersebut gitu ya. Nggak mungkin ya kan, misalkan dengan malas-malasan bisa sukses gitu kan. Gitu. Nah, beda ya dengan peraturan. Keyakinan kelas itu kata-katanya itu positif gitu ya, kata-katanya positif. Kalau yang peraturan biasanya negatif gitu. Apa bedanya? Yaitu kalau ada peraturan itu ada kata jangan, ada kata tidak gitu. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan gitu ya. Nah, dalam keyakinan kelas nggak boleh ada kalimat negatif. Jadi jangan ada kata jangan dan tidak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Untuk seperti membuat keyakinan kelas, silakan ditulis satu saja ya,
satu keyakinan kelas yang kalian yakini di kertas ini, kemudian nanti kita bacakan bersama ya, kita tulis bersama di sini. Ini bukan ujian ya. Mati guys. Ini ada berapa sebenarnya? Bentar ya. Kasih nama Mbak. Satu aja ya, yang berisi keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini ya, nilai-nilai yang kita yakini. Misalkan tepat waktu, gitu ya. Tidak ketulis. Ya udah nggak apa-apa. Yang lain apa? Kalau sudah ini sudah berarti ya. Pesan apa? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, Bapak akan mencatat ya. Mencatat apa namanya? Tulis ini ya. Disiplin. Oke. Belakangnya mengumpulkan tugas tepat waktu kan itu masuk di sini juga ya? Ya. Oke, udah masuk. Belakang. Mendekatkan dulu saat memperhatikan dulu, berarti fokus ya, fokus atau menghormati hormati atau menghargai ya, menghargai. Yang ketiga, Menjaga dan merawat fasilitas sekolah. menjaga fasilitas ya, menjaga fasilitas sekolah ya, bagus. Belakangnya menjaga kebersihan. Oke. 4, menjaga kebersihan. Berikutnya menghargai dan menghormati ya. Membantu. Berarti bekerja sama ya? Bekerja sama atau gotong royong. Berikutnya membantu teman. Berarti apa? Sama ya? Bekerja sama. Menolong, tulis aja menolong lah ya. Menolong. Baik. Selalu datang tepat waktu berarti masuk sini ya. Disiplin. Oke. Cerita. Panjangnya. Ya, masuk ke fokus menghormati dan menghargai ya. Bapak tadi mencoba pengalaman baru berarti Eksperimen. kreatif ya.
kreatif. Ya, masuk. Bagus. Siswa yang disiplin dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Wah, cinta alam dan kasih sayang. Ya, kedelapan, tanggung jawab ya. Kalau yang lainnya udah masuk ya. Berarti yang belum kan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, belakang. Saling menghormati. Menghormati satu sama lain udah ya ini ya. Berikutnya. Selalu mengerjakan tugas berarti disiplin ya. Oke. Kevin. Hah? Oh, hidup rukun. Dengan teman berarti bekerja sama ya, sama ya. Teman, oh ya masuk. Sopan, santun ya. Kok 7 lagi, Pak? Hah? Oh. Sopan santun ya. Oke, bagus. Disiplin dan tertib. Disiplin. Masuk ya, disiplin ya. Berikutnya. Menjaga kebersihan udah ya. Menghormati enggak sih, Pak? Menolong. Ini menolong atau peduli ya? Oke. Beradaptasi ya, mulai bagus ya. Beradaptasi. Apa? Selalu menjaga toleransi dengan sesama. Toleransi. Ya, bagus. Toleransi. Berikutnya. Menghargai guru seperti memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat apa yang penting pada saat guru menjelaskan. Oke, bagus. Berarti sama dengan yang Disiplin. dua ya. Menghargai Fokus, juga. menghormati dan menghargai ya. Berikutnya. Saling mendukung. Mengenai disiplin ya. Fokus pada selalu menjaga sikap dan etika saat berbicara. Menjaga sikap berarti masuk ke sopan santun ya. Oke, udah. Berikutnya. Saling menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Sudah. Sudah ya. Ya. Ini Saling menjaga toleransi dalam kelas. saling menjaga toleransi udah ya, bagus. Meminjamkan teman pena atau alat tulis ketika tidak benar. Masuk ke dalam tolong ya. Menolong. Fokus pada saat guru menjelaskan. Fokus terhadap guru yang menjelaskan. Masuk ke nomor 2 ya. Oke, alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan 11 keyakinan kelas ya. 11 keyakinan kelas, yaitu disiplin. Oke, yang dari sini kita akan melihat keberlakuannya ya, keberlakuannya. Bentar. Yang pertama disiplin, itu berlaku untuk guru atau murid? Guru dan murid. Guru dan murid. Dua-duanya harus disiplin. Fokus murid, menghormati dan menghargai. Sama ya. Dan murid juga menjaga fasilitas sekolah sama ya. Dan murid juga menjaga semua guru dan murid. Ya, guru dan murid. Muridnya udah capek-capek piket, gurunya buang-buang sampah. Itu bahaya ya. Tapi ini enggak ya. Kalau buang-buang duit enggak apa-apa ya. Senang kami, Pak. Senang. Bekerja sama dan juga gotong royong. Guru dan murid. Bekerja sama. Bekerja sama, ya guru dan murid juga
tergantung konteksnya ya. Yang jelas ya keduanya harus bekerja sama, menolong atau peduli. Guru dan murid. Guru dan murid juga ya. GM. Guru dan murid. Guru juga. Guru juga harus kreatif. Iya, supaya muridnya senang ya. Tanggung jawab Guru dan murid. kayak semuanya ya. Murid. Murid dan murid juga. Sopan santun murid aja, Pak. Hah? Berarti guru salim sama siswa. Iya, Guru sesuai dia ya. di atas meja. Sesuai dengan caranya gitu ya. Oke. Sama ya. Guru dan Semua. Semuanya sama, karena sama Baik. manusia. Kesepakatan kelas ini berlaku untuk Bapak dan juga kalian semua ya. Baik, sebelum ini tepuk tangan dulu lah. Nah, untuk supaya lebih teringat apa yang kita buat ya, jadi silakan masing-masing ke depan untuk tanda tangan gitu ya, tanda tangan apa yang kita buat barusan gitu ya. Silakan. Ya tanda tangan terserah nama, tanda tangan enggak. Banyak apa, Pak? Ya. Dimulai dari sini ya. Silakan. 12 Mia Satu. nama tanda tangan. Oke, berikutnya. Bagus itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dari 12 Mia 1. Perasaan saya saat membuat kesepakatan kelas sangat senang karena untuk berguna untuk siswa dan guru dan bisa lebih tertib untuk di dalam kelas. Terima kasih. Saya Karolina Tina Petasya Pinam dari kelas 12 IPA 1. Perasaan saya setelah ikut membuat kesepakatan kelas itu, saya merasa senang karena saya bisa mengapresiasikan apa yang menurut saya baik dan bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Tujuannya untuk saya itu bisa membuat saya lebih disiplin lagi karena adanya kesepakatan kelas dan bisa membuat kelas kita menjadi lebih tertib lagi, bisa untuk buat diri saya sendiri bahkan untuk orang banyak. Terima kasih. Nama saya Rangga Fibriansyah. Untuk keyakinan kelas ini saya merasa senang karena dari situ saya bisa kayak sekalian nanti tanggung jawab juga, disiplin juga, lebih disiplin lagi ke depannya. Terima kasih. Itu Gin Semarang, saya dari 12 IPA 1. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu sangat penting dan saya saat membuatnya itu sangat senang karena menurut saya membuat keyakinan kelas itu bisa membuat diri saya disiplin dan bisa membuat diri saya bertanggung jawab, tepat waktu. Jadi itu sangat penting bagi siswa dan juga bagi guru. Sekian, terima kasih. Saya
Cynthia Teresia, menurut saya kesepakatan kelas yang dibuat sangat menarik dan membuat siswa-siswa mempunyai pendirian untuk diri sendiri dan untuk mengembangkan sekolah ini. Terima kasih.